Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semua yang menonton video saya hari ini sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Bikin terkejut, kapal Indonesia satu-satunya kapal yang bebas lewat pos Houthi. Jadi ini mungkin kapal Indonesia melalui perairan yang mungkin ada konflik gitu ya. Tapi kapal Indonesia dapat lalu gitu ya dengan selamat. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama tengok video ini. Let's go. Walau kelihatannya tenang, aman, dan nyaris nggak ada ancaman, kapal dari seluruh penjuru dunia diterungku dalam ketakutan yang besar saat melewati wilayah ini. Utamanya bagi mereka yang berbendera negara-negara barat. Bukan persoalan perompak, tapi karena eskalasi geopolitik yang terus meningkat di Timur Tengah antara Houthi dan Amerika Serikat. Houthi bersumpah akan membasmi siapapun yang lewat tanpa izin. Gak sedikit yang udah jadi korban. Jangankan kapal kargo atau tanker, kapal perang aja bisa mendadak jadi rongsokan setelah serangan efektif dari kelompok proksi Iran ini. Wah, ketat juga ya. Tapi di tengah panasnya konflik di perairan Timur Tengah tersebut, tiba-tiba lewat sebuah kapal yang makin diperhatiin kok makin familiar ya. Loh, kok ada logo Pertamina? Oh, ternyata kapal Indonesia toh. Kapal ini berhasil melewati Selat Bab al-Mandab setelah memberi isyarat pada otoritas Houthi. Keren juga. Mengingat ada lebih dari 15 kapal yang harus memutar balik dan ngambil jalur yang berkali lipat lebih jauh. Bahkan, jalur yang melewati Tanjung Harapan di Selat Afrika itu butuh waktu 3 pekan lebih lama untuk menuju Eropa. Kapal Gamsunoro yang merupakan bagian dari armada Pertamina adalah sebuah kapal tanker minyak mentah yang memiliki spesifikasi mengesankan. Dibangun pada tahun 2014, kapal ini memiliki bobot mati sebesar 105.000 ton. Dengan draut yang mencapai 14,7 meter, Gamsunoro termasuk dalam kategori kapal tanker Aframax yang merupakan salah satu kategori kapal tanker berukuran besar. Sebagai kapal tanker Aframax, Gamsunoro dirancang untuk mengangkut minyak mentah dengan kapasitas yang signifikan, menjadikannya salah satu kapal terbesar dalam armada Pertamina. Ukuran dan kapasitas yang besar memungkinkan Gamsunoro untuk beroperasi secara efisien dalam menyangkut minyak mentah antar pelabuhan, baik di dalam maupun luar negeri. Dalam konteks operasional, kapal seperti Gamsunoro memainkan peran kunci dalam industri minyak dan gas, terutama dalam hal transportasi minyak mentah. Keberhasilan Gamsunoro dalam melintasi Laut Merah bukan hanya sebuah pencapaian dalam hal navigasi, tetapi juga sebuah pernyataan politik. Indonesia, yang dikenal sebagai pendukung Palestina, menunjukkan keberanian dengan melintasi Laut Merah, mengirimkan pesan tersirat kepada Houthi dan komunitas internasional. Ini menegaskan posisi Indonesia dalam konteks geopolitik yang lebih luas, termasuk dalam mengelola resiko di salah satu jalur pelayaran paling berbahaya di dunia. Privilege tersebut tentu didasari oleh latar belakang kebijakan politik luar negeri Indonesia yang selama ini dikenal paling getol dalam membela Palestina di kancah internasional. Gak heran kalau sekelas Houthi yang berdarah dingin aja bisa segan banget sama negara kita. Tahu kan, selain secara diplomatik, Indonesia juga bisa ngirimin bantuan militer kalau situasinya makin gak terkendali. Kalau memang begitu, maka Indonesia kemungkinan bakal mengirimkan tank harimau buatan dalam negeri untuk penyerangan di sektor darat. Tank ini dibuat dari hasil kerjasama antara PT Pindad dan perusahaan asal Turki bernama FNSS. Dari hasil kerjasama ini, mereka berhasil membuat tank medium yang diberi nama tank harimau. Dengan panjang 9 meter dan lebar mencapai 3,3 meter, membuat tank ini hanya berbobot 35 ton saja. Padahal, tank harimau dibekali senjata utama berupa meriam Cockerill berukuran kaliber 105 mm. Gak cuma itu aja, di sisi lain tank tersemat senjata sekunder berupa senjata mesin berkaliber 7,62 mm yang bisa dimanfaatkan oleh awak. Nah,
Karena bobot yang cukup ringan, tank ini mampu melaju di kecepatan maksimum 78 km per jam. Bahkan tank ini mampu menempuh jarak sejauh 450 km dalam sekali pengisian bahan bakar. Beda cerita nih kalau serangannya di sektor laut. Udah jelas, Indonesia mengerahkan kapal selam baru dan terhebat, yakni KRI Alugoro. Perlu kalian tahu kalau KRI Alugoro ini sejatinya buatan anak bangsa. Jadi PT PAL Indonesia bekerja sama dengan pabrikan Korea Selatan, yaitu Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, untuk ngebangun kapal selam ini. Buat persenjataannya, kapal selam ini udah terinstal peluncur guided missile yang dimana bisa menembakkan roket anti kapal perang Harpoon buatan Boeing. Gak cuma sampai di situ aja, torpedo Black Shark sepanjang 6,3 meter ini bisa ngehantam target sejauh 50 km. Selain KRI Alugoro, KRI Panah juga menjadi kapal cepat rudal buatan anak bangsa. Bedanya, kapal cepat rudal ini benar-benar dibuat 100% oleh PT PAL Indonesia. Nah, kalau benar-benar kapal ini dikerahkan ke dekat Palestina, udah jelas KRI Panah bakal siap menunjukkan kemampuannya. Dengan panjang 60 meter dan lebar mencapai 8 meter, kapal cepat rudal ini mampu membawa 55 awak ke lautan. Ya cuman itu aja, dengan ukuran seluas itu, KRI Panah mampu membawa meriam utama Bofors berukuran kaliber 57 mm yang dipasang pada bagian haluan kapal. Adapun nama yang disematkan pada kedua kapal perang ini diambil dari nama senjata. Kalaupun itu semua belum cukup sebagai persenjataan di sektor laut, Antasena Class Boat bisa menjadi pilihan utama. Pasalnya Antasena menjadi tank bot terbaik di dunia. Bahkan perlu diingat, kalau tank bot ini dibuat oleh perusahaan dalam negeri, yakni PT Pindad, PT Land Industry, Harif Daya Tunggal Engineering, dan bekerja sama dengan perusahaan luar bernama North Sea Boats. Dengan anggaran biaya program pembuatan tank bot Antasena ini yang mencapai 12,25 hingga 19,23 juta US dollar, kemampuannya pun gak bisa diragukan lagi. Itu karena tank bot terbaik di dunia ini mampu membawa penumpang sebanyak 65 orang. Hebatnya, meskipun kapasitasnya segede ini, tapi kecepatan maksimumnya mencapai 93 km per jam, plus jangkauan sejauh 1.110 km. And deal with all kinds of threats. Bergeser ke sektor udara, Indonesia masih memiliki alutsista andalannya yang udah jelas jatuh kepada jet tempur F-16 Fighting Falcon. Pasalnya, jet tempur ini berbekal senjata api berkaliber 20 mm yang mampu memuntahkan proyektil sebanyak 511 peluru. Gak cuma itu aja, jet ini juga dibekali berbagai macam proyektil roket, rudal target udara, rudal target darat, rudal anti kapal hingga berbagai jenis bom. Kelebihan lainnya juga udah jelas dari performanya. Buktinya F-16 ini mampu melaju di kecepatan maksimum 2.410 km per jam di udara. Gak cuma itu aja, jet ini pun mampu menjangkau target meskipun berada di jarak 4.220 km. Bahkan, jet tempur ini juga mampu terbang hingga 50.000 kaki di udara. Namun, kehebatan seperti ini harus dibayar dengan harga 18,8 juta US dollar per unitnya. Selain F-16 atau F-16, negara kita tercinta masih menyimpan jet tempur asal Rusia bernama Sukhoi Su-30. Jet tempur yang satu ini memiliki kemampuan untuk melaju di kecepatan maksimum 2.120 km per jam. Ya cuma itu aja, Su-30 atau Su-30 ini mampu terbang di ketinggian 56.800 kaki di udara. Bahkan, hebatnya jet buatan Rusia ini punya jangkauan operasional hingga 3.000 km. Selain kemampuan mesin jet turbofan-nya, Su-30 juga udah jelas dibekali persenjataan yang cukup hebat. Buktinya, jet ini dibenamkan senapan mesin 30 mm yang siap menghujam peluru ke area target. Tak hanya itu, para pilot bakal dipersenjatai dengan misil roket,
rudal target udara, rudal target darat, rudal anti kapal, rudal anti radiasi, hingga berbagai jenis bom. Oke, nah, jadi itulah dia satu-satunya kapal juga gitu ya, kapal Indonesia ini yang bisa lalu Laut Merah yang mana terkenal dengan jalur yang sangat berbahaya gitu kan. Kadang-kadang ada kapal yang harus berputar balik gitu, tapi kapal Indonesia dapat lalu dengan selamat gitu kan. Memang luar biasa. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.